Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama adalah pecahan dengan pembilang yang sama. Jika pembilangnya sama, semakin besar penyebut, maka nilai pecahannya semakin kecil. Contohnya sebagai berikut. Misalkan ada pecahan 1/2, 1/4, dan 1/3. Urutkan dari yang terkecil. Yang pertama kita letakkan pecahan 1/2, daerah yang berwarna merah. Pecahan 1/2. Kemudian selanjutnya kita letakkan pecahan 1/4 di bawahnya. Selanjutnya kita letakkan pecahan 1/3 di bawahnya lagi. Sekarang coba kita lihat antara pecahan 1/2, 1/4, dan 1/3. Kita urutkan mulai dari yang terkecil. Di sini terlihat bahwa pecahan yang paling kecil adalah 1/4, kemudian 1/3, dan 1/2. Coba kalian perhatikan urutannya. Dari yang terkecil 1/4, yang kedua 1/3, dan yang terakhir adalah 1/2. Pecahan yang paling besar. Nah, coba perhatikan penyebutnya antara 1/4 dan 1/3. 4 penyebutnya lebih besar dari 3. Oleh karena itu, pecahan 1/4 lebih kecil daripada pecahan 1/3. Begitupun dengan pecahan 1/2 dan 1/3. Penyebut 3 itu lebih besar daripada 2. Sehingga pecahan 1/3 itu lebih kecil daripada 1/2. Contoh selanjutnya di sini ada pecahan 2/3, kemudian ada pecahan lagi 2/5. Nah, dari sini bisa kita bandingkan antara 2/3 dengan 2/5, lebih besar yang mana? Ya, 2/3 dan 2/5 lebih besar 2/3. Jadi jika diurutkan dari yang terbesar, maka urutannya adalah 2/3 terlebih dahulu, baru 2/5. Di sini kita lihat penyebutnya antara 3 dan 5. 3 penyebutnya lebih kecil dari angka 5, sehingga pecahan 1/3 itu lebih besar nilainya daripada pecahan 2/5. Kemudian selanjutnya jika pecahan dengan penyebut yang sama. Jika penyebutnya yang sama, maka kita bandingkan pembilangnya. Semakin besar pembilang, semakin besar nilai pecahannya. Contohnya di sini ada pecahan 2/4. Kemudian ada pecahan lagi 1/4. Antara 1/4 dengan 2/4 lebih besaran mana? Ya, antara 1/4 dengan 2/4 lebih besar 2/4. Coba kita perhatikan pembilangnya. 2 dengan 1 lebih besar 2. Jadi, semakin besar pembilang, semakin besar nilai pecahannya. 2/4 lebih besar daripada 1/4. Berikutnya, di sini ada pecahan 2/6. Kemudian ada pecahan lagi 1/6. Di situ penyebutnya sama, yaitu 6. Kita bandingkan. 2/6 dan 1/6 lebih besar yang 2/6. Kita lihat pembilangnya. 2 dan 1 lebih besar 2. Sehingga pecahan 2/6 lebih besar daripada 1/6. Berikutnya adalah mengurutkan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Langkah yang pertama adalah menyamakan penyebut dari semua pecahan. Kemudian dilanjutkan di langkah kedua, yaitu membandingkan pembilang dari semua pecahan. Setelah itu, di langkah yang ketiga, baru kita dapat mengurutkan pecahan dari yang terkecil atau yang terbesar. Contohnya di sini ada pecahan 4/5, 2/4, dan 3/8. Nah, pertama adalah menyamakan penyebut dari semua pecahan. Oke, kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari
penyebut semua pecahan. Berarti kita cari dulu KPK antara 5, 4, dan 8. Berapa KPK dari 5, 4, dan 8? Ya, KPK dari 5, 4, dan 8 adalah 40. Jadi, ketiga pecahan tersebut kita ubah terlebih dahulu, sehingga penyebutnya adalah 40. Pecahan yang pertama yaitu 4/5. Jika diubah sehingga penyebutnya menjadi 40, 5 dikalikan berapa? Ya, 5 dikalikan 8 sehingga menjadi 40. Jika penyebutnya dikalikan 8, maka pembilang juga dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dikalikan 8 juga. Nah, 4 dikali 8 adalah 32. Sehingga pecahan 4/5 kita ubah menjadi pecahan 32/40. Sekarang pecahan yang kedua, yaitu pecahan 2/4. Kita ubah penyebutnya menjadi 40. Sehingga 4 dikali berapa hasilnya 40? Ya, dikalikan dengan 10. Berarti penyebutnya dikalikan 10. 4 dikali 10. Nah, ketika penyebut dikalikan 10, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 10. 2 dikali 10, yaitu sama dengan 20. Sehingga pecahan 2/4 diubah menjadi pecahan 20/40. Sekarang pecahan yang ketiga, yaitu 3/8. 3/8 kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 40. Jadi, 8 dikalikan berapa yang hasilnya adalah 40? Ya, dikalikan 5. Jika penyebut dikalikan 5, maka pembilang juga dikalikan dengan 5. Jadi pembilangnya adalah 3 dikali 5, yaitu 15. Jadi 3/8 kita ubah menjadi pecahan 15/40. Nah, sekarang udah ketemu kan pecahan dengan penyebut yang sama semuanya, per 40. Pecahan pertama adalah 32/40, pecahan kedua adalah 20/40, dan pecahan yang ketiga adalah 15/40. Sekarang kita urutin nih, dari yang mulai terkecil atau yang terbesar dulu nih. Kalau yang terkecil berarti kita mulai dari 15/40. Urutan kedua yaitu 20/40. Dan urutan terakhir adalah 32/40. Jadi kalau misalkan pecahannya kita balikkan lagi ke bentuk semula, urutannya menjadi 3/8, kemudian 2/4, dan urutan terakhir atau pecahan yang paling besar nilainya adalah 4/5. Kemudian bagaimana jika pecahannya berbagai jenis? Oke, silakan teman-teman melihat contoh berikut ini. Jika pecahannya berbagai jenis, misalkan di sini 21/5, 30%, 0,5, 7/4, maka kita jadikan pecahan biasa semuanya. Yang pertama, 21/5 menjadi 5 dikali 2, 10, ditambah 1, menjadi 11/5. Kemudian 30% kita ubah menjadi 30/100. Kemudian yang 0,5 itu kita ubah menjadi 5/10. Dan yang terakhir tetap 7/4. Oke, setelah menjadi bentuk pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. Kita coba samakan penyebutnya menjadi 100. Jadi 11/5 itu menjadi per 100. 5 dikali berapa hasilnya? 100 dikali 20. Kalau penyebut dikali 20 berarti pembilangnya juga dikali dengan 20. Hasilnya adalah 220. Kemudian yang di sini tetap 30/100 karena penyebutnya sudah 100. Kemudian 5/10 kita ubah penyebutnya menjadi 100. 10 dikali berapa hasilnya? 100 dikali 10. Berarti kalau di bawah dikalikan 10, pembilangnya juga dikalikan 10, hasilnya 50. 7/4 penyebutnya kita ubah menjadi 100. 4 kali 2, 5, berarti 7 juga dikalikan dengan 25.
Hasilnya adalah 175. Nah, setelah penyebutnya sama, baru kita urutkan. Mulai tadi dari yang terkecil. Berarti yang terkecil adalah ini 30/100, kemudian 50/100, yang ketiga adalah 175/100, dan yang terakhir adalah 220/100. Jadi urutannya ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jika diubah ke dalam bentuk pecahan yang awal, maka urutan dari yang terkecil adalah 30%, kemudian 0,5, nih, kemudian 7/4, dan yang terakhir adalah 21/5. Jawabannya adalah ini.